wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Murni SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bener Meriah. Saya Rudi Dharma Putra Rangkuti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Pintu Rimo Gayo. Saya Marsono SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Marsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kayaknya senang semua hari ini ya, hari Sabtu weekend Pak ya. Ini semangat hari ini jumpa dengan Ibu Murni lagi. Mudah-mudahan coaching kita hari ini bisa berjalan lancar dan sukses Pak ya. Insyaallah Pak, insyaallah. Mudah-mudahan. Jadi gini untuk Pak Marsono yang sebagai coach ya. Iya Pak. Hari ini kita kan melakukan coaching nih ya. Betul Pak. Jadi sebelum mulai coaching kan ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Iya. Pertama tentang rubrik penilaian. Jadi saya akan melakukan observasi ya. Sebagai supervisor ini nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan rubrik yang sudah ditetapkan, rubrik penilaian. Ya. Jadi sesuai rubrik penilaian ini kan sesuai dengan alur tirta. Jadi kira-kira nantinya Bapak mudah-mudahan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang Bapak berikan ini. Nah, sebelum mulai melakukan coaching Pak, yang saya tanyakan ini kira-kira kompetensi apa yang Bapak gunakan dan Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching kali ini Pak? Baik Pak Rudi, terima kasih. Dalam kesempatan ini nanti saya berencana dalam melakukan coaching dengan Ibu Murni, saya akan menerapkan kompetensi. Yang pertama, kehadiran penuh Pak, atau presensi. Yang kedua, saya berusaha nantinya mendengar dengan aktif apa yang disampaikan oleh beliau. Dan yang ketiga, saya ingin menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya Pak. Jadi baik Pak, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi presensi tadi ya, masalah kehadiran, kemudian mendengarkan secara aktif, dan tadi pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari 3 pertanyaan tadi Pak, kompetensi yang paling ingin Bapak kembangkan secara spesifik itu apa kira-kira? Nah, dalam kesempatan nanti saya akan berusaha menerapkan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci saya nanti. Untuk mengajukan pertanyaan berbobot, saya menghadirkan rasa. Ya, rasa itu resip atau menerima informasi, kemudian apresiasi, kemudian merangkum dan mengenanya. Oh iya. Berarti Bapak nantinya ingin mengembangkan kompetensi spesifiknya itu tadi ke apa ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, begitu Pak ya. Nah, sekarang indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching nanti Pak? Dalam proses coaching nanti dengan Ibu Murni, saya berusaha menerapkan alur tirta, di mana dalam prosesnya saya berusaha untuk melihat tujuan, kemudian
identifikasi daripada persoalan yang disampaikan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Tanggung jawab seperti itu. Oke. Tirta. Sesuai dengan alur tirta tadi Pak. Benar Pak. Oke lah kalau gitu Pak, baik Pak. Sepertinya sudah sangat jelas. Jadi indikator sudah disampaikan. Jadi sekarang kita mau coba melihat proses coaching yang sebenarnya Bapak inginkan tadi yang. Siap. Ya, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Murni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Sangat Bu ya. Apa yang bisa saya bantu Ibu dalam kesempatan ini? Sebenarnya Pak Kan, saya bingung nih Pak, karena ada yang mengganjal di dalam hati saya Pak. Dan tidak menemukan titik terang. Jadi pas kali saya jumpa dengan Pak Marsono. Iya. Dulu saya ketika mengajar di SMA itu anak-anak aktif di dalam belajar bahasa Inggris. Bahkan ketika tidak datang mereka rindu. Nah setelah saya mutasi ke SMK ini jauh terbalik Pak. Minat siswa itu sangat tidak ada di dalam bahasa Inggris tersebut. Berarti yang gua hadapi sekarang minat siswa dalam belajar bahasa Inggris. Iya, betul, Pak. Karena Ibu guru bahasa Inggris itu Ibu rasakan sangat rendah. Oke, baik sekali apa yang Ibu utarakan pada siang ini. Kemudian apa tujuan Ibu kira-kira dari diskusi kita? Saya ingin mendapatkan titik terang dari permasalahan yang saya hadapi tentang minat dan bakat siswa saya Pak. Bagaimana nantinya mereka bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris sekarang kan sudah sangat diperlukan Pak ya. Nah, itu tujuan saya Pak. Oke, berarti Bu ingin anak-anak yang tadi Bu ajar mulai ke depan itu punya minatnya. Betul Pak. Punya minat sehingga Ibu pun merasa bersemangat. Iya. Seperti itu Bu ya. Betul Pak. Kira-kira selama ini yang sudah Ibu lakukan apa untuk meningkatkan minat mereka? Apa yang sudah Ibu lakukan? Saya mencoba menggali potensi mereka melalui penyebaran angket Pak ya. Penyebaran angketnya. Kemudian setelah saya dapatkan hasil angket tersebut sangat minim sekali. Sampelnya itu misalnya dari 50 siswa, cuma ada 10 siswa yang berminat di dalam bahasa Inggris itu. Nah, ketika saya menerapkan program saya, hari ke hari itu semakin berkurang Pak. Dan tinggal 2 orang Pak. Begitulah minat siswa di dalam bahasa Inggris di sekolah saya Pak. Oke Bu Murni, berarti makin lama makin menurun, berkurang ya. Kemudian yang Ibu rasakan tantangan dalam menghadapi anak-anak Ibu sehari-hari. Ya, di sini tantangan. Iya, tantangannya mungkin karena anak-anak ini pertama Pak ya, karena sekolah kejuruan. Ya. Semua itu tidak ada siswa perempuan. Karena saya masuk di TKR Pak ya, jurusan teknik kendaraan ringan mobil. Nah, di sini tidak adanya siswa perempuan. Dan yang kedua itu permasalahannya Pak kan sehingga menimbulkan tantangan untuk saya itu sendiri, yaitu adanya moving class. Nah, moving class itu apa? Moving class itu kalau di sekolah yang selama ini kan misalnya setelah 10 MIA 1 Pak ya udah kita tahu kelasnya. Nah kalau di sekolah saya sistemnya kan moving nih Pak. Jadi kelas bahasa Inggris di sini. Misalnya, jadi gurunya yang menunggu di dalam kelas tersebut. Kemudian mau belajar matematika di sebelah sana. Nah ketika prosesnya ini bergantinya mapel, bergantinya jam pelajaran. Misalnya siswa itu dari matematika mau ke jam saya bahasa Inggris, kan mereka ini harus mencari saya di dalam kelas saya, sehingga mereka tidak sampai ke kelas saya. Ini yang permasalahannya sebenarnya.
itu yang jadi tantangan ibu tadi. Yang Iya. pertama karena adanya moving class. Moving class. Terus siswanya mayoritas Laki-laki. itu jadi tantangan. Iya, itu Pak. Baik Bu Murni. Kemudian terus terhadap permasalahan ini selanjutnya Ibu sudah punya gambaran apa yang akan Ibu lakukan lagi Iya. untuk masalah anak-anak tadi. Ya, yang pertama saya sudah melakukan sharing bersama guru bahasa Inggris di sekolah saya, Pak ya. Kemudian dari permasalahan ini mereka juga menemukan hal yang sama. Oh gitu ya Pak. Iya, mereka juga menemukan hal yang sama. Kemudian saya akan coba membuat beberapa program di sekolah, Pak ya. Mungkin dari program tersebut anak akan muncul minatnya. Seperti nanti saya awali dari diri sendiri dulu nih Pak. Ya. Ya kan, dari diri saya sendiri dulu, intinya saya harus berbenah dulu. Nah kemudian saya akan coba terapkan misalnya program yang saya buat nanti seperti English Club Pak ya. Ya. Kemudian debat bahasa Inggris dan English Day. Saya coba dulu dari hal-hal yang kecil. Ya. Nah gitu Pak. Bagus sekali Bu Murni, rencana Ibu saya yakin dan percaya bahwa Ibu bisa mengembalikan minat anak-anak Ibu untuk belajar bahasa Inggris dengan pendekatan-pendekatan yang Ibu sampaikan tadi, dengan menyampaikan kepada sesama guru bahasa Inggris, membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menarik bakat minat mereka dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian Bu Murni, lalu komitmen apa ke depannya yang Ibu ingin jalankan terkait permasalahan anak-anak kita tadi? Ya, komitmen yang akan saya jalankan Pak ya, yang tergambar di dalam pemikiran saya saat ini, itu yang pertama saya coba dulu membuat programnya. Kemudian selanjutnya saya akan membuat schedule-nya yang tepat ya dengan yang tepat dengan waktu saya dan waktu siswa itu sendiri. Nah langkah selanjutnya saya akan coba membicarakan dengan rekan sejawat. Kemudian saya coba menjumpai kepala sekolah. Itu langkah yang akan saya tempuhkan. Wah itu luar biasa Bu Murni. Saya melihat komitmen Ibu ini, saya yakin bahwa siswa-siswa Ibu tadi yang rata-rata laki-laki, kemudian ada moving class, tapi dengan komitmen yang Ibu utarakan tadi, ini saya keyakinan saya sangat tinggi bahwa ini akan berhasil dan akan ada perubahan. Jadi itu saya berharap Ibu bisa menjalankannya, Ibu ya. Nanti kalau dalam penerapannya, kalau ada perbaikan, ada perubahan, kasih tahu saya Bu Murni. Siap Pak. Jangan gentar ya Bu Murni ya. Ya siap Pak. Terus semangat Bu Murni. Insya Allah. Alhamdulillah Pak, luar biasa coaching yang Bapak lakukan terhadap Bu Murni. Jadi dari proses coaching tadi yang sudah Bapak lakukan, dari pengamatan yang sudah saya nilai, yang sudah sesuai dengan kesepakatan pada pra-coaching tadi. Alur ceritanya dapat, kompetensinya juga tadi ketemu ya. Kemudian tadi mengajukan pertanyaan ke Bapak juga nampak jelas gitu. Jadi yang selanjutnya saya kira untuk coaching yang Bapak lakukan itu luar biasa, sudah sesuai dengan prosedur. Nah, untuk sekarang selanjutnya yang saya perlu gali lagi dari Bapak itu adalah indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching tadi. Itu yang belum sempat saya gali dari Bapak. Ya, makasih Pak. Tadi ketika Ibu Murni mengutarakan permasalahan yang dihadapi terkait siswa, jadi saya berusaha menangkap ataupun menggali
tujuan dari permasalahan yang Ibu mau diutarakan. Kemudian saya berusaha lagi identifikasi permasalahan yang dimunculkan. Kemudian dalam prosesnya saya mengembalikan Pak rencana aksi. Bukan saya yang memberikan rekomendasi, tapi Ibu itu sendiri yang menggali rencana aksi dia tadi diutarakan dengan baik. Kemudian yang terakhir muncul tanggung jawab yang disampaikan oleh Ibu ini terkait persoalan yang dihadapi. Oke Pak, kalau gitu luar biasa coaching yang sudah Bapak lakukan. Jadi sesuai dengan alur kita tadi, dan itu Bapak juga ada solusi ya, dari masalah yang di Ibu Murni, masalah yang sudah ada solusinya. Kemudian rencana aksinya juga ketemu situ dapat. Jadi ya alhamdulillah luar biasa untuk pelaksanaan kegiatan coaching hari ini. Saya terima kasih mengucapkan kepada Bapak Sama-sama, kepada Bu Nurni. Semoga nanti kedepannya mempunyai harapan-harapan. Cuma nanti Pak, kira-kira harapan-harapan rencana ke depan yang Bapak lakukan apa aja nih? Nah, saya bercita-cita Pak, ketika ada kesempatan ke depannya saya sebagai coach dalam melakukan coaching, itu saya berusaha untuk menghadirkan kompetensi seorang coach. Tadi kita sudah jelaskan, pertama presensi, kehadiran penuh, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menghadirkan rasa resip, kemudian apresiasi, kemudian summarize ataupun merangkum dan bertanya. Yang terpenting Pak, saya berusaha ke depannya supaya alur Tirta ini bisa saya terapkan. Seperti itu. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan, harapan saya ke depan terhadap coach ini. Wah, kalau begitu sudah sangat jelas sekali. Ternyata apa yang Bapak lakukan, semoga ada perubahan-perubahan di dunia pendidikan. Terima kasih kepada Ibu Murni semuanya. Semoga pelaksanaan coaching ini bisa kita terapkan di lingkungan di sekolah kita masing-masing. Saya kira itu aja Bapak, Ibu. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah sehat. Masih tetap semangat ya? Semangat Bu, tetap semangat kita harus hari ini. Oke, baiklah Pak Rudi. Saya sebagai observer Bapak akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan nantinya dengan Bapak Marsono. Nah, selama proses coaching berlangsung, saya akan mengamati rubrik penilaian. Adapun rubrik penilaiannya, Bapak melakukan coaching harus sesuai dengan alur kita. Nah, seperti mana yang kita ketahui untuk proses tersebut, yaitu ada tujuan Pak ya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir harus ada tanggung jawabnya, ya kan? Nah, yang kedua yang akan saya amati yaitu apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot nantinya. Seperti yang kita ketahui dalam mindset coaching itu ada terbagi 3 ya Pak ya, yaitu kemitraan. Yang kedua proses coaching harus kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang mana yang akan Bapak kembangkan nantinya dalam proses coaching ini? Jadi yang sesuai yang Ibu sampaikan tadi Bu mengenai kompetensi tadi itu yang salah satunya ada kemitraan, kemudian memaksimalkan proses dan aktivasi. Jadi saya akan mengembangkan kompetensi di dalam pelaksanaan kegiatan coaching ini. Saya lebih ke ini Bu, ke Kaptipan. Kaptipan itu tadi Bu, supaya kenapa saya pilih Kaptipan, agar ada timbulnya nanti ke arahnya ke pertanyaan yang berbobot. Itulah Bu. Oh, gitu ya Pak Ya. ya. Baiklah Pak Rudi,
Berarti nanti kita fokusnya ke keaktifan, Iya. ya. Nanti akan muncul pertanyaan berbeda, Iya. begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira dari keaktifan ini indikator apa yang akan menjadi acuan Bapak dalam coaching nanti? Jadi, nah untuk indikator ini Bu, untuk indikator yang saya inginkan dalam proses coaching ini kan ingin adanya ketercapaian yang saya lihat pada kunci tadi. Jadi saya ingin mencari indikatornya, apakah kunci tadi sudah mempunyai solusi jalan keluarnya yang terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Iya. Jadi juga indikatornya nanti apakah coach tadi nantinya punya rencana aksi atau tidak ke depannya. Itu yang untuk indikatornya. Iya. Baiklah Pak Rudi, sepertinya sudah sangat jelas Ya. ya dari indikator Ya, yang Bapak mudah-mudahan. jabarkan. Nah, Pak Rudi, saya berharap proses coaching ini berjalan dengan lancar dan baik, Insya Allah. seperti harapan kita ya Pak ya. Ya Bu. Nanti akan saya serahkan kepada coachingnya Pak Marsono. Siap. Oke, baiklah Pak Rudi, waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum Pak Marsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini luar biasa Pak. Semangat, tetap gembira. Pokoknya luar biasa lah, semangatnya jangan ketinggalan terus ya. Baik Pak. Ya, Jadi gini Pak, apa yang bisa kira-kira saya bantu hari ini untuk Pak Marsono? saya ini Pak hari ini agak galau ini. Jangan galau-galau terus nih Pak, bahaya nih. Galaunya kenapa Pak? Hmm. Di sekolah saya itu ada sekitar 7 orang siswa saya, tingkat kehadirannya sangat memprihatinkan. Itulah yang masalah yang sedang saya hadapi dan saya utarakan ke Bapak hari ini. Jadi ya itu masalah yang Bapak hadapi ya. Kira-kira tujuan Bapak untuk memperbaiki tingkat kehadiran siswa ke sekolah itu gimana? Saya ingin Pak yang siswa yang 7 ini kedepannya bagaimana mereka ini tingkat kehadiran itu lebih baik dari yang kemarin, meningkat. Itu yang menjadi maksud tujuan saya menceritakan hal ini kepada Bapak. Jadi yang sudah Bapak lakukan untuk di tujuan itu apa aja? Yang pertama, usaha yang sudah lakukan untuk itu, terus saya melakukan pendekatan dengan pihak wali kelas. Wali kelas saya sampaikan supaya betul-betul membuat dokumen yang jelas untuk siswa ini, berapa dia tidak hadir, apa masalahnya, itu yang saya lakukan. Tapi ini belum efektif juga. Betul ya. Jadi karena usaha yang sudah dilakukan tadi melalui pendekatan wali kelas tadi ya, melalui dokumen absen kehadiran siswa. Jadi kan di sini kan pasti ada hal-hal tantangan yang Bapak hadapi gitu kan gitu. Kira-kira tantangan kesulitan yang Bapak hadapi itu apa aja? Nah, kesulitan yang saya hadapi Pak, yang pertama, anak-anak ini kan sebagian bekerja di luar kontrol orang tua. Ketika kita melakukan home visit, mengunjungi rumahnya, kita tanyakan orang tuanya nggak tahu di mana keberadaan. Gitu ya. Itu satu kendala bagi kami Pak untuk melakukan strategi anak-anak supaya bisa berhadir. Jadi karena tantangan tadi yang berupa kesulitan tadi, anak-anak bekerja di luar jam sekolah, yang kadang pun jam sekolah dipakai sehingga sulit untuk hadir ke sekolah gitu Pak. Iya Pak. Jadi untuk kebutuhannya yang sudah Bapak upayakan apa? Untuk kebutuhan yang dari tujuan tersebut. Yang pertama, saya berusaha dengan
wali kelas, guru BK, kemudian wakil kurikulum, pembina OSIS untuk membuat semacam rekod kepada anak-anak yang kehadirannya sangat rendah. Lalu rekod ini di follow up, tindak lanjuti dengan pemanggilan orang tua dan siswa itu oleh guru BK, Pak. Oleh guru BK supaya dicarikan solusi. Nah, itu yang saya butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi yang Bapak butuhkan itulah merupakan strategi yang Bapak lakukan. Ya, jadi strategi yang Bapak lakukan itu tadi membuat rekod, kemudian ada tindak lanjutnya dengan pemanggilan orang tua, kan gitu ya. Sehingga apa yang Bapak alami, masalah-masalah yang dihadapi itu bisa teratasi gitu. Ya. Terus Pak, untuk mengendalikan siswa yang tidak hadir tadi Bapak sudah melakukan rekod tidak lanjut dan segala macam. Ya. Kira-kira Pak, penyebab untuk mereka yang tidak hadir yang selain bekerja tadi gimana? Jadi ini anak-anak ini selain mereka tidak hadir itu penyebab salah satunya setelah kami observasi, kami petakan. Di antara mereka ternyata bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, Pak. Uang jajannya, kemudian kalau sekarang punya HP, paket HP-nya, kemudian kalau dia butuh sepatu. Kalau anak-anak ini dengan uang sendiri, sehingga mereka bekerja terkadang meninggalkan sekolah. Itu penyebab utama yang dapat kami lihat. Berarti boleh dikatakan anak-anak itu tidak hadir bekerja karena tuntutan gaya hidup, Iya. kebutuhan hidup, mengikuti tren anak-anak sekarang seperti itu ya. Ya. Jadi kalau gitu Pak, untuk membuat langkah-langkah yang tepat untuk yang Bapak lakukan itu sudah tadi membuat rekod, kemudian tindak lanjut dan segala macamnya tadi yang sudah Bapak upayakan. Ya, jadi untuk memberikan penguatan positif kepada anak-anak kita di sekolah yang orang tuanya yang Bapak sudah lakukan visit dan kunjungan ke rumah gitu ya. Jadi penguatan positif yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa itu di apa ya? Ya. Yang pertama kita pendekatan dengan siswanya dulu. Kita panggil, kita nampakkan rekod rekam jejak mereka tidak hadir, kemudian kita tanya kenapa, kemudian bagaimana jalan keluarnya, lalu kita panggil orang tua, kita berdiskusi, kita buat perjanjian seperti itu dengan orang tua dan di depan anak. Jadi itu penguatan yang kami lakukan untuk mengatasi hal ini. Ya, baiklah kalau kayak gitu Pak. Berarti Bapak sudah melakukan penguatan positif, sudah ada arah aksi tindak lanjut, sudah ada gambaran-gambaran strategi yang Bapak lakukan kan gitu ya Pak. Ya. Berarti Bapak sudah memilikinya. Oke, baiklah kalau gitu Pak. Saya rasa kita sudah selesai untuk coaching hari ini. Semoga Bapak bisa mengimplementasikan strategi-strategi yang Bapak lakukan, yang nantinya akan ada hasil insya Allah. Jadi untuk merubah kemajuan pendidikan kita di sekolah ya kita harus berani berubah. Baik Pak, saya akan melakukan apa yang Bapak sarankan di sekolah saya. Mudah-mudahan ada perbaikan di hari-hari mendatang dan nanti saya akan laporkan kepada Bapak hasilnya. Ya itu yang saya butuhkan Pak. Jadi saling sharing pengalaman, saya saling komunikasi sehingga apa yang kita lakukan juga bermanfaat. Jadi saya kira itu cukup dulu Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Pak Rudi, alhamdulillah masih bersama saya sebagai observer Bapak ya. Sebagai observer Bapak tadi yang saya amati, proses kucing sudah berjalan dengan lancar dan sudah menggunakan alur tirta. Nah, Pak Rudi, pada kesempatan ini kompetensi spesifik yang Bapak kembangkan juga sudah dapat Pak ya, yang tadi katanya tentang keaktifan Pak ya. Jadi Pak Rudi, pertanyaan saya, indikator seperti apa tadi yang sudah tercapai? Nah, jadi gini Bu, untuk indikator yang selama saya lakukan coaching dengan Pak Marsono itu, untuk ketercapaiannya ini saya melihat coaching itu sudah bisa mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapinya tadi. Kemudian coaching tadi ya, Pak Marsono tadi yang satu coaching itu sudah memiliki rencana aksi tindak lanjut ke depannya. Jadi indikator itu tadi sudah ada solusi masalah yang dihadapi dan sudah ada rencana aksi untuk langkah selanjutnya. Itu kira-kira. Ya betul Pak Rudi ya. Baiklah, sepertinya sudah sangat jelas Pak ya. Nah yang saya ingin tahu nih, kira-kira rencana Bapak ke depannya seperti apa ya? Memang selama proses coaching yang kita lakukan ini jauh dari kesempurnaan. Jadi walaupun begitu kegagalan-kegagalan itu tetap kita lakukan perbaikan-perbaikan. Jadi kedepannya saya mencoba melatih diri saya untuk lebih mengembangkan kompetensi saya. Apalagi coaching ini kita lihat ya sepele, cuman harus mengikuti aturan-aturan alur tirta tadi. Kemudian saya juga ingin menjadi sebagai seorang coach yang handal, yang lebih baik dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi. Itulah Bu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Rudi, luar biasa rencana ke depan ya. Insya Allah. Semoga rencana Bapak dapat terrealisasi dan menjadi coach yang lebih baik lagi Pak ya. Dan mungkin sampai di sini saja saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang, hari ini kan Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar Bu Murni? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Bu Murni, pagi ini kita akan Ibu akan melangsungkan proses coaching dengan Pak Rudi ya, betul Pak ya? Nah, sebelum proses ini dilakukan, saya berperan sebagai supervisor untuk mengobservasi, mengamati Ibu, bagaimana nanti Ibu melangsungkan proses coaching dengan Pak Rudi. Nah, sesuai dengan indikator penilaian bahwa dalam melakukan coaching itu hendaknya menghadirkan kompetensi coaching yang bagus. Di antaranya ada presensi, mendengarkan dengan aktif, dan juga nanti menghadirkan alur tirta dalam rubrik penilaian ini. Nah, sebelum jauh kita lanjut, Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu ya? Boleh sekali Pak. Nah, yang pertama Bu, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang Ibu Murni ingin hadirkan atau terapkan ketika melakukan coaching dengan Pak Rudi? Baiklah Pak Marsono, terima kasih. Dalam coaching ini saya akan coba menerapkan kompetensi pertanyaan berbobot Pak. Ya. Pertanyaan berbobot. Ya. Oke. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa saya observasi. Kemudian dalam proses nanti melakukan coaching dengan Pak Rudi, Ibu sebagai coach dan Pak Rudi sebagai coachee, hal apa yang ingin Ibu Murni yang menjadi pengamatan saya? Dalam coaching ini saya ingin Bapak mengamati proses coaching ini dengan menggunakan alur tirta ya. Yang pertama itu ada identifikasi apakah proses coaching kami ini sudah menggunakan alur tirta tersebut
tersebut, apakah identifikasinya sudah dapat, kemudian ada tujuannya ya Pak ya, Iya. kemudian ada rencana aksinya dan Iya. ada tanggung jawabnya. Apakah keempat ini sudah ada di dalam proses kucing kami ini Iya. yang saya harapkan dari pengamatannya nanti Pak. Tapi saya yakin Bu Murni, Ibu Murni punya kemampuan untuk menghadirkan semua yang telah kita sepakat ini. Jadi saya pikir tidak perlu berlama-lama lagi ya. Iya, siap, Pak. Saya siap untuk menyaksikan Ibu Murni melakukan coaching dengan Pak Rudi. Mudah-mudahan berjalan dengan sukses. Semangat Bu Murni. Semangat. Oke. Terima kasih Pak Masono. Assalamualaikum Pak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, sehat alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu hari ini Pak? Ini ada sedikit problem masalah di sekolah kita. Jadi ada siswa yang jarang masuk. Oh, Ya, iya. jadi saya ingin kali mereka itu rajin datang ke sekolah. Begitu Pak ya. Bagus sekali. Nah, apa tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Jadi sebelumnya ini kan anak-anak kita di sekolah kan lebih membantu orang tuanya untuk cari ongkosan kerja sampingan. Iya, iya. Jadi saya ingin mereka tetap rajin ke sekolah, walaupun juga sehari-harinya membantu orang tua. Itulah tujuan saya, Bu. Ingin rajin datang ke sekolah, tapi bisa juga membantu orang tua. Oh, begitu Pak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai hal tersebut Pak? Saya sudah coba berbagai metode untuk anak-anak di sekolah supaya betul-betul efektif. Jadi yang sudah saya lakukan itu pendekatan kerjasama dengan perusahaan sawit. Kebetulan anak-anak ini kan kerjanya ini dengan orang tua buruh sawit. Jadi kerjasamanya dengan perusahaan sawit ini agak sedikit sulit kita lakukan karena mengingat waktu ya versi perusahaan yang lain ya, kita sekolah juga punya waktu tersendiri. Itulah itu. Oh, begitu Pak ya. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan ini Pak? Jadi tantangannya itu untuk mencapai tujuan sebenarnya dengan anak itu kerja di perusahaan sawit ya sambilan, tapi gimana caranya kendala itu jadi sebuah solusi untuk dijadikan kerjasama. Ada kan ya lebih bagus lah sekolah dengan perusahaan sawit itu kerjasama kan gitu. Oh, begitu Pak ya. Nah, kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Yang saya butuhkan agar anak-anak ini bisa tercapai mencari nafkah kerja sampingan, juga belajar di sekolahnya juga oke. Kita butuh tenaga ahli SDM yang ada di perusahaan sawit, ada waktu luangnya untuk menghasilkan materi di sekolah gitu. Oh, bagus sekali Pak ya. Baiklah Pak, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa Bapak yang jarang datang ke sekolah Pak ya, karena alasan membantu orang tua atau di daerah kita disebut dengan mencari ongkosan Pak ya. Macam itulah Bu ya. Gitu Pak ya. Nah, yang perlu kita pahami apa penyebab siswa itu jarang datang ke sekolah Pak? Sebenarnya kalau saya lihat secara lapangan ini kembali ke orang tua. Jadi orang tua ini kalau memang mendukung anaknya ke sekolah, saya yakin orang tua pasti 100% anak-anaknya rajin ke sekolah. Cuman kenyataannya apa? Tidak. Anak-anak tersebutlah ingin orang tuanya juga dibantu kerjanya gitu untuk menambah nafkah keluarga. Iya, iya. Nah, jika demikian kita perlu pendekatan Pak ya dengan pihak usaha sawit gitu Pak kan, bekerja sama dengan memberikan materi tambahan, kemudian seperti mulok Pak ya dalam menangani limbah sawit tersebut. Kemudian itu bisa diterapkan di P5 Pak ya, gitu Pak ya. Nah, selain itu kira-kira penguatan positif apa yang Bapak berikan kepada siswa tersebut? Jadi itu udah kita lakukan di sekolah. Jadi dengan adanya keterlibatan dari perusahaan sawit, memberikan materi di kelas, dengan masuk di kurikulum mulok tadi. Betul. Jadi hasil karya
anak-anak juga dilibatkan di dalam program politik P5-nya. Betul. Jadi aksi nyata yang sudah kita lakukan itu ya produk-produk anak-anak itu jadi nilai jual gitu. Jadi tidak lagi dia mengganggu jam pelajaran di sekolah karena membantu orang tua. Justru dengan adanya keterlibatan staf ahli dari perusahaan sawit, keterlibatannya di dalam membantu pendidikan, anak-anak pun jadi rajin sekolah gitu loh, kayak sudah kita coba lakukan. Mantap sekali Pak ya. Ya, Bu. Bagaimana Pak Rudi? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran strategi yang akan dilakukan ya? Insya Allah untuk kedepannya gambaran-gambaran konsep draft apa semua sudah kita siapkan. Baiklah Pak Rudi, saya rasa kita sudah selesai nih Pak ya untuk hari ini. Silakan mengimplementasikan strategi yang sudah Bapak rencanakan dan saya ingin tahu hasilnya nanti ke depannya Pak ya. Insya Allah, Bu. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Oke Bu Murni, tadi proses coaching dengan Pak Rudi saya lihat sudah saya saksikan, sudah saya observasi. Lalu bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi Bu? Ya, siap Pak. Siap Bu ya? Ya, siap Pak. Nah, yang pertama, bagaimana Ibu menilai proses coaching tadi dengan Pak Rudi? Apakah kompetensi yang Ibu kembangkan sudah berjalan? Saya merasa bahwa kompetensi yang saya kembangkan tadi sudah berjalan dengan baik Pak. Ya. Lalu mengapa Ibu menilai demikian bahwa kompetensi yang Ibu kembangkan sudah berjalan dengan baik? Kenapa Ibu menilai demikian? Baik Pak, karena dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan Alma Tirta Pak. Oke ya, baik Ibu Murni. Saya ingin menyampaikan Bu ya, hasil pengamatan saya tadi selaku supervisor. Yang pertama, pada saat Ibu melakukan coaching dengan Pak Rudi, itu saya lihat Ibu telah melahirkan kompetensi yang luar biasa. Yang pertama, mendengarkan dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, menghadirkan rasa. Itu yang saya lihat tadi, bahwa proses coaching dengan Pak Rudi itu sudah sangat perfect. Ya, jadi terima kasih Bu. Kemudian dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan beberapa hal, boleh Bu ya? Boleh Pak. Yang menurut saya sangat perlu lagi Ibu kembangkan di kemudian hari. Yang pertama, dalam proses coaching tadi, Ibu menurut saya perlu lagi meningkatkan rasa hadir terhadap permasalahan Pak Rudi, mendengarkan dengan aktif. Kemudian menghadirkan rasa. Nah, ini juga saya lihat kedepannya Ibu akan mampu untuk melakukan ini. Ketika kesempatan menjadi coach kedepannya, apa yang ingin Ibu tingkatkan? Nah, terima kasih Pak. Jadi kedepannya rencana saya akan membenahi diri saya lagi dan berlatih lagi untuk mengembangkan kompetensi saya Pak ya. Itu mulai dari pertanyaan berbobot, kemudian dengan menghadirkan atau mendengarkan secara aktif terhadap kunci saya Pak. Itu yang akan saya kembangkan. Oke. Kemudian untuk kedepannya apa kira-kira yang menurut Ibu yang perlu saya bantu untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam melakukan coach? Saya ingin Bapak membantu saya dari pengamatan Bapak tadi dengan membenahi di mana kekurangan saya agar menjadi motivasi untuk meningkatkan kompetensi saya kembali Pak. Di mana nanti
kesalahannya bisa menjadi masukan buat saya Pak, misalnya dalam alur tirtanya yang belum sesuai mungkin gitu Pak. Ya. Oke Bu, kalau begitu dalam proses ini apa yang Ibu dapatkan, ilmu apa yang Ibu dapatkan dari proses melakukan coaching tadi dan dari hasil pengamatan yang sampaikan? Yang saya dapatkan Pak ya, saya yang udah pasti kunci saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri Pak. Oke, jadi nampak ya, Nampak. ketika Ibu melakukan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan, Pak Rudinya sendiri mempunyai inisiatif ya, Iya. untuk melakukan memecahkan permasalahan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Murni. Mudah-mudahan dalam kegiatan berikutnya nanti proses coaching ini Ibu semakin mantap, semakin semangat, dan kompetensi yang kita harapkan berjalan semuanya dengan baik. Yakin Ibu ya? Yakin. Oke, semangat Bu. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.